Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Askia Nurin Nazmi absen 7, Kecia Nur Rahmani absen 13, Muhammad Fakih Adiatma absen 16, Sarida Labibah Kaula absen 27, dan Zaidana Harit absen 31 akan mempresentasikan penentuan massa molekul relatif dengan sifat koligatif larutan. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang akan kami bahas ke depannya. Yang pertama, ada hubungan massa molekul relatif dengan sifat koligatif larutan, pembuktian rumus sifat koligatif larutan yang digunakan, pembuktian rumus sifat koligatif larutan yang tidak digunakan, dan percobaan penentuan massa molekul relatif dengan sifat koligatif larutan. Nah, jadi ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan uap, dan tekanan osmotik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang titik beku. Titik beku adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Kemudian yaitu titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap udara luar. Jadi, terjadinya penurunan tekanan uap larutan oleh keberadaan zat terlarut non-volatil dibutuhkan kenaikan suhu untuk menaikkan tekanan uap larutan hingga sama dengan tekanan luar. Kemudian tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Pada keadaan jenuh, laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Dengan kata lain, terdapat kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uap jenuhnya. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah perbedaan tekanan hidrostatika maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya. Peristiwa osmosis akan berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan isotonis. Nah, tetapi untuk penentuan MR, kita itu hanya memakai 3 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, untuk menentukan massa molekul relatif ini, yang pertama kita bisa menggunakan rumus penurunan titik beku. Jadi, rumus penurunan titik beku itu adalah delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Delta TF adalah penurunan titik beku, M adalah molalitas, KF adalah tetapan beku, dan I adalah faktor Van Hoff. Jadi, penurunan rumusnya adalah delta TF sama dengan gram terlarut per MR terlarut dikali 1000 per gram pelarut dikali KF dan dikali I. Jadi dari rumus tersebut kita bisa menentukan MR terlarutnya sama dengan gram terlarut per delta TF dikali 1000 per gram pelarut dikali KF dikali faktor Van Hoff-nya. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan rumus kenaikan titik didih. Jadi rumus kenaikan titik didih itu adalah delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Delta TB adalah kenaikan titik didihnya, M adalah molalitas, KB adalah tetapan didihnya, dan I adalah faktor Van Hoff. Terus dari rumus tersebut bisa kita turunkan menjadi delta TB sama dengan gram terlarut per MR terlarut dikali 1000 per gram terlarut dikali KB dikali I. Dengan demikian kita bisa menentukan MR terlarutnya dengan rumus MR terlarut sama dengan gram terlarut per delta TB dikali 1000 per gram terlarut dikali KB dikali I. Nah, yang berikutnya ada tekanan osmotik. Nah, jadi rumus dasar dari tekanan osmotik itu kan Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I, di mana Pi itu adalah tekanan osmotik, M adalah konsentrasi larutan, faktor Van Hoff. Nah, seperti yang kita tahu, rumus dari konsentrasi larutan
itu bisa dijabarkan yaitu gram terlarut dan volume larutan dikali dengan ketetapan gas dikali dengan suhu dan dikali dengan faktor Van Hoff. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa rumus dari MR zat terlarutnya itu sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan tekanan osmotiknya dikali 1000 dibagi dengan volume larutan dikali dengan ketetapan gas dikali suhu dan dikali dengan faktor Van Hoff. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan, kenapa tekanan uap itu enggak digunakan? Jadi, kalau kita lihat dari penurunan rumus tekanan uap, dasar dari rumus tekanan uap itu kan perubahan tekanan uap itu sama dengan fraksi mol dibekali dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau fraksi mol itu kan rumusnya mol zat terlarut dibagi dengan mol totalnya. Nah, di mana mol total itu kan penjumlahan dari mol zat terlarut ditambah dengan mol dari zat pelarutnya. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau mol itu kan rumusnya massa dibagi dengan mR. Nah, dari sini, dari penurunannya akan didapatkan ada 2 mR yang kita perlukan. Nah, sedangkan dalam penurunan rumus ini kan kita anggap bahwa kita nggak tahu nilai dari kedua mR, mau dari zat terlarut maupun yang pelarut. Nah, karena di sini kita tujuannya mencari mR dari pelarut, maka kita harus tahu mR dari pelarut. Sedangkan sesuai dengan asumsi kita nggak tahu mR dari pelarut itu. Nah, jadi tekanan uap di sini tidak bisa digunakan sebagai cara untuk menghitung mR dengan sifat koligatif larutan. Seperti itu. Oke, teman-teman, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan teman-teman tadi ya tentang mencari mR dari penurunan titik beku, terus kenaikan titik didih ya, terus ada tekanan osmosis tadi. Just in case, kalau misalkan kita belum paham, Anda sekalian yang penonton belum paham, ada video percobaan tujuannya agar mungkin bisa menambah teman para penonton sekalian. Silahkan dinikmati videonya. Selamat datang pada percobaan sifat koligatif larutan. Tujuan pada percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat menentukan tetapan penurunan titik beku molal pelarut dan dapat menentukan berat molekul zat non-volatil. Alat-alat yang digunakan pada gelas ukur 100 ml, beker gelas 100 ml, garam dapur, es, zat X, dan air. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Prosedur kerja pada percobaan ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, penentuan titik beku asam asetat dan tetapan penurunan titik beku molal. Siapkan gelas beker besar, lalu diisi garam dapur dan es secukupnya. Kemudian, siapkan gelas kimia yang berisi air dan dimasukkan ke dalam gelas kimia besar yang berisi garam dapur dan es. Ambillah pelarut asam asetat sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air. Lalu, catat suhu pelarut asetat glasial setiap menit. Jika suhu sudah tetap, maka amati pelarut telah beku atau belum. Kemudian, tentukan titik beku pelarut murni.
Pelarut dibiarkan kembali, kemudian dimasukkan naftalena sebagai zat pelarut penolong, dan catat titik beku dan hitunglah KF asam cuka. Tahap kedua, penentuan berat molekul zat. Larutan dari zat percobaan pertama ditambahkan 2 gram zat X. Dengan cara yang sama, amati titik bekunya dan tentukan penurunan titik bekunya. Kemudian, hitunglah berat molekul zat X. Demikianlah percobaan sifat koligatif larutan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Ya, kita telah selesai menonton video percobaan tadi ya. Tadi di video percobaannya Mbaknya tadi mempraktekkan bagaimana sih cara kita mencari titik beku larutan, titik beku sebuah larutan dan penurunannya. Jadi dari rumus penurunan titik beku tadi, seperti tadi kata Mbaknya, kita bisa mencari MR-nya. Jadi kita mencari MR-nya dari penurunan titik beku yang dialami oleh si larutan tersebut. Juga tadi dari teman-teman juga ada ya, yang dari kenaikan titik didih, ada. Terus tadi ada juga yang dengan tekanan osmosis juga. Mungkin itu cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian yang telah Anda berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata yang kami lontarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.